Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kepadanya lah kita bersujud, dan kepadanya lah kita akan kembali pulang sebagai satu ketentuan bahwa semua makhluk akan kembali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan karena kasih sayang Allah jualah kita dipertemukan pada bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang agung, bulan Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Begitupun kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, yang meneladani keteladannya hingga akhir zaman. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bahwa ibadah bukan hanya soal ritual, tapi juga terkait tentang hati, tentang ketulusan, tentang jiwa, dan tentang kepedulian. Hadirin pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan bukan hanya persoalan lapar dan dahaga, tapi Ramadan menghadirkan tentang bagaimana Quran datang kembali mengetuk jiwa kita, mengajak kita kembali kepada sebuah kepribadian yang jujur, ikhlas, tulus terhadap sesama manusia, bijak terhadap orang lain, dan punya kepedulian terhadap sesama. Mari kita renungkan salah satu topik Ramadan tentang bagaimana hati manusia pada sebuah kepedulian dalam konteks kehidupan kita saat ini. Ramadan dan krisis kepedulian. Ramadan sebagai sebuah sekolah empati. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah bersama bulan Ramadan. Di dalamnya kita memahami tentang harapan jiwa kita menunggu Ramadan dengan penuh doa dan air mata. Balighuna Ramadan. Kita berharap dipertemukan dengan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Meskipun di dalamnya kita seringkali mampu meninggalkan hal-hal hikmah mendasar di dalam itu. Malam ini seharusnya menjadi malam yang syahdu. Ketika langit terbuka, doa-doa diangkat, nurani manusia dipanggil pulang oleh Allah, dipanggil pulang untuk menuju kemanusiaannya dalam konteks kita meraih kepada kesucian diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula manusia-manusia sebelumnya agar mencapai derajat takwa. Ayat ini tidak berbicara tentang lapar. Ayat ini tidak berbicara tentang haus. Ia berbicara tentang hati, mengajak hati manusia untuk kembali tulus, peduli dan ikhlas terhadap sesama. Kalau kita ingin bertanya tentang manusia dalam konteks saat ini,
maka mampukah Ramadan mengubah hidup kita? Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada dalam sebuah zaman, kondisi di mana hati manusia keras membatu. Kita saksikan banyak orang yang miskin, tetapi air mata kita tidak mampu menangis tentang keadaan. Banyak kita dengarkan jeritan hati nurani kepedihan karena kemiskinan, tapi telinga kita tidak mampu mendengarnya, tertutup dan menganggap hal biasa. Kita sering melihat kezaliman dan ketidakadilan, tapi kita memberikan pandangan bahwa itu urusan mereka. Itu terkait tentang urusannya. Sikap individu apatis, mengabaikan kepentingan bersama. Bahkan justru kita saksikan ada sampai oportunis di mana secara langsung sadar atau tidak sadar mendukung, membersamai kezaliman dan ketidakadilan itu. Nauzubillahi min zalik. Kita sebetulnya bukanlah jahat, tapi hanya saja kita terbiasa mementingkan diri sendiri. Ramadan hadir justru hal itu. Dia datang untuk menghentikan sejenak karakter kebiasaan itu. Allah sengaja membuat kita lapar agar bisa memaknai tentang lapar. Allah sengaja membuat kita haus agar kita punya ruang melihat adanya orang lain yang lapar, yang tidak hanya sampai maghrib untuk berbuka puasa, tapi entah kapan dia berbuka. Hanya persoalan kemiskinan, ketidakmapanan, dan ketidakberdayaan dirinya. Hadirin pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu menahan lapar demi anaknya bisa makan. Ada seorang ayah dalam ketidakberdayaannya pulang dalam keadaan kosong dan dia berdoa dalam diam. Ada anak-anak berusaha untuk tidur dalam kondisi tidak pernah merasakan kenyang. Sementara kita pada saat berbuka puasa dengan makanan yang melimpah, bahkan hampir jiwa kita tidak melihat apakah pada malam ini ada orang yang tidak makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu jika dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya ada yang kelaparan. Hadis ini tidak berbicara menuduh atau menghakimi kita tentang sebuah perilaku, tapi ia datang mengetuk nurani kita. Dia datang untuk mengetuk nurani kita. Apakah kita selama ini beragama sudah cukup atau hanya beragama tapi tidak punya kepedulian? Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan pada saat itu pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan itu dibelenggu. Suffidatis syatin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wasuffidatis syatin. Kalau setan-setan dibelenggu, tapi mengapa manusia masih memiliki hati yang keras? Mengapa manusia masih sering bersikap kasar dan menyakiti sesama? Mengapa ada manusia yang masih sering menghakimi satu dengan yang lain? Mengapa ada orang yang melihat penderitaan orang lain tapi tidak memberikan pertolongan? Padahal Allah telah membuka lebar pahala yang besar untuk kita. Jawabannya adalah bukan karena setan itu belum terbelenggu, tapi sesungguhnya ego kitalah yang belum terikat. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah bulan ampunan.
Ampunan yang Allah berikan rahmat yang begitu besar bagi manusia dalam rangka membangun kehambaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa manusia melaksanakan puasa karena iman hanya kepada Allah dan mengharapkan balasan hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Tentu ini bukanlah tiket ampunan aman, tetapi ini adalah ampunan yang memberikan spirit semangat perubahan, semangat untuk memperbaiki diri, semangat yang tidak hanya memotivasi rajin beribadah, tapi juga rajin kepada kepedulian. Ramadan juga adalah sekolah empati. Jika setelah puasa kita masih menyakiti orang lain, berarti kita belum lulus. Jika setelah puasa kita masih tidak empati, masih apatis terhadap dunia di luar kita, berarti kita belum belajar puasa dengan benar. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur malam ini telah berada pada malam pertama Ramadan. Di antara berbagai untayan harapan dan doa, jangan lupakan doa bagaimana Allah memberikan rasa tentang empati. Merasakan derita pada orang yang mengalami kesusahan. Merasakan gelisah pada saat terjadi kepekaan tentang ketidakadilan dan kezaliman. Dan semua itu adalah wujud bahwa iman kita masih ada dalam hati. Iman kita masih tumbuh bersemi sebagai bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita berharap semoga puasa tidak hanya membentuk tubuh kita, tapi juga membangkitkan semangat empati kita kepada sosial, kepekaan sosial. Allahumma ya Allah, semoga kami tidak sekedar menjalankan puasa dengan kuat, tetapi juga tidak dalam keadaan lemah dalam menjalankan empati terhadap sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.